Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-5, bulan Mei. Kita masih ada dalam masalah pandemi COVID-19, tetapi yakin dan percayalah ketika kita semua sudah divaksin, ada pengharapan bahwa kita lebih kuat dan pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, tema kita di bulan Mei adalah tulus dan jujur. Saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan takut jika Anda ini orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sebaliknya orang yang fasik, masa depannya akan dilenyapkan. Maka dari itu, mari kita lakukan firman ini dengan takut kepada Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak dan Ibu, Shalom saudara-saudara dimanapun kau berada pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita rindukan Dia ada di tengah-tengah kita. Biarlah pada malam hari ini, saya dan saudara kita menyiapkan hati kita dapat bawa ucapan syukur kita kepada Allah. Allah Roh Kudus, kami rindukan Engkau di tempat ini. Mengalirlah di tempat ini Tuhan. Kami rindu dipulihkan Engkau. Kami rindu disembuhkan oleh Engkau. Kami rindu dilawat oleh Engkau. Mari Allah Roh Kudus. Mari Tuhan, Roh-Mu yang kudus. Kami rindukan memenuhi setiap kami di tempat ini. Dimanapun kami yang rindu dan lapar akan Engkau. Kami yang rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami bagi-Mu Tuhan. Untuk berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Untuk memegang tangan kami, untuk menuntun setiap kami. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Kami rindukan Engkau ada di tengah-tengah kami. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Kuraya la ya 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 la. Kiara ya la ya
kami. Ketika setiap kami meminta kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang memberikan Roh Kudus kepada setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau. Kami akan pulang Tuhan dengan hati yang baru yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kuraya rasyangala yala 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 yala. Kuraya lasyira yala 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 yala. Kuraya lasyira yala 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 yala. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kiara yala syangala gala gala. Kiara yala 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 yala. Roh yala yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa
tak mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan
Engkau pribadi yang lembut. Amin. Engkau mengasihi setiap kami. Yes. Engkau yang menarik kami untuk mendekat kepadamu. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami rindu ketika Roh Allah itu penuh di dalam setiap kami. Amin. Maka hidup kami ini Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Biarlah hidup kami boleh menggenapi setiap perkataan Tuhan. Jadikan hidup kami ini menjadi alat-Mu Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Tiada yang seperti Yesus. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu yang baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Teramat baik. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Tapi hidup kami menjadi begitu berharga di hadapan-Mu. Hidup kami menjadi begitu penting di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Mari di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari saudara kita katakan, hidupku Menggenapi firman-Mu, Anda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman, yang Ku mau Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami Tuhan, sehingga setiap kami hidupnya diubahkan Tuhan. Bahkan melalui firman-Mu Engkau akan melakukan lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang kami nanti-nantikan akan Engkau berikan lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya, Mai Roh Kudus,
lebih lagi lawat kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, dimanapun kami berada, Tuhan menjamah kami, Roh Kudus melawat kami. Kami percaya akan Kau. Terjadi kuasa-Mu tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga para jemaat dimanapun berada yang sedang menyaksikan lewat IG maupun lewat YouTube dan lewat media sosial yang lain. Shalom juga. Saudara, saya tidak akan lama-lama menyampaikan firman Tuhan, karena ini hari ke-8 dan saya percaya saudara sudah banyak mendengar firman Tuhan dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-8 ini. Namun seperti biasa, apabila saya menyampaikan firman Tuhan, biasanya ada pantun ya, tapi saya ngerti sih, kalau ada pantun biasanya kan saya bilang, katakan artinya, kan gitu kan. Ini enggak usah ini. Kenapa? Karena pakai masker. Enggak enak ya, kalau ngomong pakai masker itu enggak enak, pengap gitu ya. Nah, jadi enggak usah jawab artinya, jadi saya sendiri aja yang pantun ya. Pergi wisata ke Songgoriti, jangan lupa mampir Selekta. Ayo kita sungguh-sungguh buka hati, Roh Kudus pasti menjamah kita. Ya, puji Tuhan. Saudara, mari kita buka dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27. Dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, saya akan bagikan 2 topik dalam waktu yang tidak lama. Yang pertama, mengapa Roh Kudus dicurahkan. Yang kedua, tujuannya apa dicurahkan, saudaraku. Tujuan endingnya itu apa. Yang pertama, mengapa Roh Kudus dicurahkan. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ini ayat di mana Yesus ini mau disalib, ya, mau mati gitu, saudara. Dan murid-murid gelisah, gentar hatinya. Kenapa demikian? Karena hubungan murid-murid dengan Yesus sebagai gurunya itu sangat dekat, saudara. Sangat dekat. Saudara, mungkin ada yang ditinggalkan oleh anaknya, entah itu mungkin sudah pulang ke rumah Bapa, atau mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya, sudah pulang ke surga, atau mungkin ditinggalkan oleh anaknya ke luar negeri, atau mungkin ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Saudara, setiap kita suatu saat pasti berpisah, begitu kan? Nah, murid-murid ini zaman dulu, hubungan antara murid dan guru itu sangat erat, saudaraku. Di dalam perjanjian lama pun demikian. Elia dengan Elisa, itu kan? Tuan dengan bujangnya, itu sangat erat. Nah, saya ingin membuktikan di Alkitab tertulis bagaimana murid-murid gelisah karena mau ditinggalkan oleh gurunya. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ini, ayat yang ke-13. Maaf, Yohanes pasal 13, ayat 36. Ya. Nanti saudara bisa baca Yohanes pasal 13 secara keseluruhan dan Yohanes pasal 14 secara keseluruhan ya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Tidak sampai berhenti di situ, Petrus ini kan tipe orang yang terus ngotot gitu, saudaraku ya. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jadi ini gelisah, saudaraku. Mau ditinggalkan oleh gurunya, terus nanti siapa yang menolong? Murid-murid melihat gurunya melakukan berbagai macam mujizat. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang kerasukan setan dilepaskan dari kerasukan setan itu. Jadi banyak sekali mujizat, tiba-tiba gurunya akan pergi, mereka sendirian. Tidak hanya Simon Petrus, tapi juga ada Thomas, Yohanes pasal 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, ya, Yohanes pasal 14 ayat 5, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini kalau dalam bahasa sehari-hari gini loh. Tuhan, kalau kita tahu jalan ke situ, kan kita bisa ngintili Tuhan. Do you know ngintili Tuhan? Ngikut Tuhan. Cuma Thomas bilang gini, kami kan tidak tahu jalan ke situ. Tidak hanya Thomas, tapi Filipus. Yohanes pasal 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.
Karena Yesus bilang begini, aku akan pergi kepada Bapa. Filipus pikirnya gini, gak usah kepada Bapa aja yang datang ke sini. Tunjukkan pada kami, selesai kan? Jadi intinya gini, murid-murid ini takut, kalau ditinggalkan gurunya terus gimana? Makanya Yesus memberikan ayat tadi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Nah, tidak hanya sampai di situ, saya yakin saudaraku, ya, murid-murid ini kalau dalam bahasa sekarang itu rumpi ya, atau apa ya, saling ngobrol. Masih ingat perjamuan terakhir bagaimana Yesus hendak memperingatkan Yudas Iskariot karena akan mengkhianati Yesus. Yesus memberitahu bahwa di antara murid-murid ini ada yang akan menyerahkan aku. Terus murid-murid ngomong kepada orang di sebelahnya Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Tanya opo, siapa itu? Tanya oh. Jadi mereka itu saling ngobrol, saling siapa ya? Nah saya yakin juga bahwa waktu Yesus mau meninggalkan mereka, mereka itu bertanya-tanya terus gimana? Nah itulah saudaraku, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan karena coba kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Ya. Jadi setelah diberitahu bahwa Yesus akan meninggalkan mereka, ini kalau saudara lihat judul peringkupnya Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes pasal 14 ayat 16. Yuk kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Menyertai kamu apa? Tidak hanya saat itu saja, tidak hanya di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, enggak. Selama-lamanya. Kalau mungkin pasangan kita menyertai kita, tapi suatu saat juga akan meninggalkan kita. Dia menjanjikan penolong. Saudaraku, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Karena kita ini perlu ditolong. Katakan ditolong, 1, 2, 3. Siapapun kita ini perlu ditolong, apalagi hari-hari ini, sangat sulit saudaraku. Kalau tidak ada Roh Kudus kita tidak mampu. Roh Kudus dikirimkan kepada kita supaya kita ditolong. Itu jawaban pertama, mengapa Roh Kudus dicurahkan. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Karena kita ini perlu dihibur. Yang setuju katakan amin. Iya loh saudaraku, apalagi ya pria sama wanita itu memang beda, cuma kadang lebih sedihnya itu, banyak sedihnya itu wanita, karena perasaannya lebih main, kan gitu kan. Di kamar, sendirian, mojok nangis, doa, berebes, kan gitu kan. Nyembah Tuhan di gereja, bisa seseguan gitu kan. Tapi kalau pria kan agak gimana gitu loh saudaraku ya. Meskipun saya juga pernah nangis sih. Menghadapi masa-masa yang sulit ini kita perlu dihibur saudaraku. Sangat perlu dihibur. Mungkin pasangan kita tidak mengerti kita, tapi ada Roh Kudus. Nah itulah dicurahkan kepada kita karena kita perlu dihibur. Saudara, seminggu yang lalu ya kurang lebih, sebenarnya saya mau istri saya yang maju. Untuk dia, saya tadi di mobil sudah ngomong, ya boleh kamu maju, kamu cerita menjadi saksi Kristus gimana mendapat pertolongan Tuhan. Dia malu-malu saudaraku ya. Padahal kalau di rumah ya malu-malu gitu ya. Wes kamu aja, ya udahlah wes. Jadi kurang lebih kami ini memang tidak dapat dipungkiri hari-hari ini kita mengalami kesulitan, saudaraku. Dan ya hampir-hampir sama lah ya, kesulitan di dalam ekonomi, di dalam ya banyak hal, saudaraku. Nah, biasanya orang itu bisa curhat tapi kadang dipendem sendiri. Itulah Roh Kudus berperan yang luar biasa. Dia menghibur, dia menolong. Kami ini, saya tidak bermaksud apa-apa, cuma ini hanya humor-humor ya, untuk lelucon aja. Rekening kami ini kadang-kadang kalah sama PIN ATM-nya. Ngerti ya maksudnya ya? Rekening kami ini masih malu gitu saudaraku ya, masih menang PIN ATM gitu ya. Sehingga kita berdoa,
Dan dia sendirian berdoa karena dia tahu wong suaminya ini juga hamba Tuhan. Ya, meskipun istri saya punya bisnis catering, tapi ya kadang ada, kadang tidak ada. Ya sudahlah untuk kesibukan ya. Sedangkan saya tidak punya bisnis apa-apa. Saya hamba Tuhan, berdoa, berkhotbah, melayani Tuhan. Ya, seperti itu saudaraku. Sehingga di dalam doanya dia tidak cerita ke saya. Tidak cerita ke saya. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hal ekonomi. Sehingga siang hari waktu saya bersama anak-anak keluar, kami keluar biasanya keluar kami ini ada 3 biasanya. Yang menjadi tempat favorit kami ada 3. Saya bersama anak-anak ini. Yang pertama Indopret dan yang kedua Alfapret. Tahu ya? Ya karena di dekat Pondok Chandra ada, saudaraku ya. Dan paling ya yang beli anak-anak, jajan gitu. Yang ketiga apa? Galon isi ulang, saudaraku ya. Karena kita tidak ke mall-mall lah. Karena sedangkan air di rumah habis ya, yuk keluar yuk, kemana Dedi? Isi ulang. Yalah, saya kira ke mall, enggak ke mall gitu ya. Enggak ke mall ya. Menghindari kerumunan, saudaraku ya, ya isi ulang gitu ya. Nah, sehingga waktu kami keluar, dia berdoa. Apa yang sudah ditahan-tahan berhari-hari, bahkan dikatakan bisa berminggu-minggu, dia berdoa dan waktu saya pulang, dia cerita, istri saya cerita, waduh, dihibur oleh Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus. Tiba-tiba selesai doa itu dia digerakkan untuk ngecek rekeningnya lewat m-banking, saudara ya, lewat ya internet. Betapa kagetnya dia, ada rekening masuk, dikiranya itu saya yang transfer dia. Dan enggak, saya enggak langsung transfer gimana, dari mana transfernya. Tiba-tiba ada yang transfer dia, dan itu orang yang sangat-sangat tidak diperhitungkan. Sangat-sangat tidak diperhitungkan. Kenal dekat aja juga enggak, saudara. Sangat tidak kenal dekat. Dulu pernah istri saya itu ditransfer, sudah sewenang. Puji Tuhan ada berkat itu ya. Ternyata orangnya salah transfer. Gitu ya. Dia punya temannya itu punya toko, gitu kan. Dan dia totalan, dagangannya itu totalan, labanya sekian, dikirim. Namanya sama Irene. Seneng dia sudah. Ternyata temannya bilang, sorry itu untuk sales. yang ngirim dagangan ke tokoku ya dibalikin lagi, saudaraku. Tapi waktu kemarin, dia memastikan, ini benar enggak ya? Maka dia tanya ke orang itu, enggak kenal dekat, kenal biasa, saudaraku. Dan dia bilang, oh itu enggak salah kok. Memang itu titipan Tuhan yang aku disuruh untuk ngirim ke kamu. Seneng dia, saudaraku. Seneng. Bagaimana dengan saya? Seneng juga. Ya saya kan enggak perlu transfer dia kalau gitu. Saudaraku, dihibur dan ditolong. Saya tidak hanya bicara soal ekonomi. Roh Kudus bisa menolong banyak hal. Bahkan berikutnya, dia mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus akan mengajarkan. Di masa-masa pandemi ini kita akan diajarkan bagaimana tetap bertahan, bahkan tampil lebih dari pemenang. Bagaimana iman kita tetap kokoh, bagaimana kita tidak goyah. Meskipun yang lain mungkin roboh imannya, kita tetap bisa kokoh. Kenapa? Karena Roh Kudus mengajarkan kita. Dia pengajar yang sejati, luar biasa, saudara. Dan yang keempat, Roh Kudus mengingatkan. Pernah enggak saudara, tiba-tiba di kamar, terus diingatkan Roh Kudus, ayo kamu duduk, nyembah aku. Tiba-tiba gitu aja muncul suara gitu, saudara. Saya yakin itu Roh Kudus. Saya kira di kantor, lagi di depan komputer, tiba-tiba ada suara, pegang gitar, nyembah aku. Ya udah, saya tinggal duduk aja, megang gitar, main gitar, kunci-kunci yang sederhana, saya nyembah dia. Kadang lagi di rumah, ngobrol sama anak-anak, gitu ya, istri saya lagi masak, tiba-tiba ada suara, masuk kamar, sembah aku. Ya sudah, saya bilang, Dedi mau doa dulu. Masuk kamar, nyembah dia. Mengingatkan kita, betapa pentingnya keintiman kita dengan Roh Kudus. Jangan ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, tapi tidak punya keintiman. Repot ini, saudaraku. Waduh, luar biasa pelayanan, tapi tidak mengenal Roh Kudus. Tidak punya keintiman. Mungkin ada di antara kita waktu pelayanan, rasanya kayaknya ogah-ogahan deh. Atau mungkin kita mau jatuh dalam dosa, tiba-tiba ada suara mengingatkan, jangan lakukan itu. Fokus kepada firman, kembali pada jalannya. Jangan lakukan itu. Siapa itu? Roh Kudus yang mengingatkan. Saudaraku, mengapa Roh Kudus perlu dicurahkan? Yang pertama, karena kita perlu ditolong.
karena kita perlu dihibur, karena kita perlu diajarkan segala sesuatu, dan karena kita perlu diingatkan, karena kita bisa lupa. Dan pada poin yang terakhir, tadi kan saya bagi dua pokok. Pokok yang kedua, yang terakhir, tujuannya apa Roh Kudus itu dicurahkan? Ini biasanya kalau di kelas ya saya tanya ya sama mahasiswa, terus saling tanya jawab. Tapi karena ini saya khotbah, nanti kan kelamaan kalau tanya jawab saudaraku ya. Tujuannya apa? Macam-macam, ada yang bilang begini. Tujuannya Roh Kudus dicurahkan itu supaya kita menjadi orang yang berhasil. Saya nggak srek saudaraku. Kenapa? Karena orang yang di luar Yesus pun hidupnya berhasil. Nggak ada Roh Kudus loh mereka. Ada? Oh yang kedua, ada yang bilang begini saudaraku, sumpah nih. Roh Kudus dicurahkan supaya kita ini terampil. Ahli dalam segala bidang. Enggak juga. Orang di luar sana nggak kenal Yesus. Bahkan dikatakan mereka memaki, menghujat, dan sebagainya. Tapi mereka ahli dalam bidang-bidang tertentu, saudara. Terus apa kalau gitu? Tujuan Roh Kudus dicurahkan. Satu aja, saudaraku. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Ini ayat yang sangat, saya percaya saudara sudah hafal, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Saudaraku ya. Ya siapa kan ada, sudah kan berbagai macam bahasa. Ya, oh bahasa Chinese ada, atau bahasa Jepang ada, ya kan? Dikatakan demikian, yuk kita baca yuk. Sebagai ayat terakhir, saudaraku ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tujuannya apa Roh Kudus dicurahkan? Apa? Endingnya. Ini ending banget loh saudaraku. Itu dia. Menjadi saksi. Sayangnya fenomenanya begini. Banyak orang itu mencari kuasanya, saudaraku. Kuasa di sini dari bahasa Yunani-nya dinamis, saudaraku. Dunamos. Sehingga nanti muncul ada orang buat bahan peledak namanya dinamit. Wah, dinamit kecil tapi bisa meledakkan gedung yang besar. Orang begitu duar, waduh ledakannya kenceng banget. Banyak orang lagi mencari ledakannya. Mana ya? Yang dicari ledakannya, gereja itu lagi meledak dalam tanda kutip. Hebat itu. Lagi ada sesuatu tuh, ke sana. Pendeta itu sakti, kita ke sana. Kan gitu kan, saudaraku. Terus bukan hanya itu, tapi yang dicari dinamitnya, dunamosnya. Padahal harusnya dicari sumbernya, Roh Kudusnya. Kalau kita penuh Roh Kudus, otomatis kuasanya terjadi atas kita. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, saudaraku. Yang terbelenggu dibebaskan, saudara. Dan banyak sekali kuasanya terjadi, asalkan kita pegang satu ini. Punya kerinduan, penuhi aku Roh Kudus. Aku tidak membutuhkan hal-hal yang lain. Aku hanya butuh Tuhan. Roh Kudus, penuhiku. Sehingga apa? Endingnya, tujuannya, akhirnya supaya kita menjadi saksi Kristus. Banyak orang mengejar kuasanya, banyak orang mengejar karunia-karunianya. Itu saya tidak mengatakan itu salah. Memang ada karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, ada karunia bernubuat, karunia berbahasa roh. Ya, bahkan hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya malam ini, buka hati saudaraku. Malam ini ya, Roh Kudus akan melakukan sesuatu yang beda dalam hidupmu. Ada karunia yang akan dicurahkan. Saya mungkin kenal beberapa, tapi kan saya tidak kenal lebih dalam dengan saudara. Ya, saya kenal dengan yang WL, tapi saya tidak kenal lebih dalam bagaimana karakter si WL, saya nggak tahu. Tapi Roh Kudus yang Maha tahu, dia akan mempercayakan, mungkin 1 karunia, 2 karunia, kuasanya diberikan, tapi ingat, bukan soal itunya yang utama minta kepenuhan Roh Kudus. Dan setelah keluar dari tempat ini, setelah kita selesai siaran ini, jadilah saksi Kristus. Jangan sampai bilangnya penuh Roh Kudus, di luar tidak jadi saksi Kristus, hebat pelayanan di mimbar, tapi kacau pelayanan dalam keluarga. Hebat ngomongannya manis di mimbar, tapi dalam pergaulannya rusak, saudaraku.
ini nggak penuh Roh Kudus ini. Ini penuh dengan kemunafikan, saudaraku ya. Ayo, coba ini ada satu pantun ya. Ke toko besi beli kawat, penjaganya lagi makan. Saat Roh Kudus melawat, kuasanya pasti dicurahkan. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah. Saya minta pemusik untuk maju. Ya, kita nanti minta, bahkan begini. Kalau ada yang bilang, Pak, saya sudah penuh Roh Kudus. Saudara, penuh Roh Kudus itu tidak cukup banyak sekali. Baptis Roh Kudus sekali waktu kita percaya Yesus. Tapi penuh Roh Kudus tidak cukup sekali, setiap hari. Bahkan nggak bisa hanya 10 hari, setiap hari selama kita hidup kita harus penuh Roh Kudus. Contoh ya, saudara punya mobil, masa saudara nunggu bensinnya habis dulu, mobilnya habis bensin dulu baru saudara isi, kan enggak kan? Saya ini paling senang saudara kalau bensin itu sudah kurang itu ya, BBM-nya isi lagi penuh, isi lagi penuh. Saudara, hidup kita, rohani kita perlu diisi, penuh Roh Kudus. Engkau yang belum penuh Roh Kudus maupun engkau yang sudah penuh Roh Kudus, ayo kita punya kerinduan, lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi. Nah saudaraku, bulan Maret awal atau pertengahan saudaraku ya, ini sebagai penutup, saya sekeluarga periksa di rumah sakit dan kami dinyatakan positif, saudaraku ya. Kami dinyatakan dulu beberapa tahun lalu istri saya positif, tapi positif hamil. Beberapa tahun lalu gitu. Sedangkan Maret kemarin kami positif COVID sekeluarga. Itu rasanya begitu kita melihat hasilnya, masuk rumah itu langsung keadaan itu langsung kayak suram gitu, saudaraku. Walaupun itu enggak mendung, tapi kayaknya itu mendung gitu, saudaraku. Mengerikan banget loh saudaraku. Tapi saya enggak takut. Ya, anak-anak saya juga, Dedi, aku ini positif. Iya, tapi kamu enggak bergejala. Itu kayak sehat, saudara. Ya memang sehat, cuma enggak tahu positif gitu ya. Sedangkan saya sama istri sangat bergejala. Ya, ada 9 gejala, saya enggak perlu sampaikan di sini ya. Saudara bisa tahu lah itu ya, 9 gejala kami ada, saudaraku. Dan saya bilang kepada istri dan anak-anak saya kumpulkan di ruang tamu. Saya bilang begini, enggak boleh takut. Di sini ada Tuhan, hidup kita diciptakan oleh Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudus pasti menyembuhkan kita. Saya bilang itu tidak hanya sekali, setiap hari, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, terus saudaraku, setiap hari. Bahkan jam 10 gitu ya, ayo keluar rumah. Ngapain? Berjemur ya, berjemur saudaraku. Kadang sambil senam. Haleluya. Sambil ngomong saudaraku, kami sembuh, kami kuat. Meskipun keadaannya masih belum, terasa masih, waduh gak karuan. Tapi terus kita ngomong, saya masuk kamar mandi, aku sembuh. Anak-anakku sehat. Kami suami istri kuat, dipulihkan Tuhan. Setiap hari kita nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kita baca Mazmur pasal 91. Setiap sore kita nyembah Tuhan. Di akhir penyembahan kami deklarasikan, Tuhan sudah memberi kami kemenangan. Roh Kudus sudah menjamah kami. Kami kuat, kami disembuhkan. Oh, saya ngomong begitu. Suatu saat, pada malam hari, anak-anak satu kamar sendiri, istri saya di kamar sendiri, saya di ruang tamu. Oke? Saya tahu keadaan dia badannya panas, saudara. Cuma, ya sama-sama capek sehingga saya juga ketiduran, dia di kamar. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kamar itu. Besoknya dia cerita bahwa dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Roh Kudus menjamah dia. Malam harinya itu dia panas, saturasi oksigennya itu 90 ya, 90. Orang normal saturasi oksigen itu 95 sampai 100. Kalau 90 sampai 95 itu sudah lampu kuning. Kalau 90 ke bawah, opname. Udah gitu ya. Dan kita di rumah punya alatnya. Jadi saya ngukur 90. Dari 95 turun 92, turun 90. Dia berdoa malam harinya. Dia cerita ini besoknya ya, kalau dia dijamah Tuhan. Tuhan, aku percaya aku sembuh dan aku tidak akan opname. Iblis itu terus mengintimidasi. Kamu opname, anak-anakmu sendirian di rumah. Ya, kamu opname, pasti kamu nanti sakitmu lebih parah. Gitu. Dia berdoa. Dan apa yang terjadi? Paginya, dia manggil saya dicek saturasi oksigen saya, bagus.
Dia cek saturasi oksigennya. Dari 90 jadi 92. Dicek lagi beberapa jam berikutnya 94. Dicek lagi beberapa jam berikutnya 97. Normal, saudaraku. Dia dijamah Tuhan mendapatkan kesembuhan. Beda dengan saya. Kalau dia diintimidasi, opname. Iblis mengintimidasi saya beda. Iblis meneror saya. Habis banyak lu. Gitu saudaraku ya. Ya memang saudaraku ya, waduh itu di dokter itu aduh ya. Kita aja satu orang mengkonsumsi obat dan vitamin itu 8 tablet. Dia 8, saya 8. Ya, dan memang biayanya ya lumayan saudara. Tapi saya katakan Allahku pasti akan memenuhi keperluanku. Aku sembuh, seluruh keluarga dimenangkan. Nah saudaraku, beberapa hari penciuman saya ini enggak berfungsi. Ya, ada orang-orang kirim makanan, enak-enak. Bahkan saya minta bantuan doa kepada Bapak Ibu Gembala saya, Ketua Sinode, dia bilang gini, sudah Bambang, ayo makan yang bergizi, makan yang enak. Iya Pak, siap, saya bilang gitu. Ya kita pesan makan enak, tapi tetap rasanya gak enak. Lah wong penciumannya ndak bisa saudaraku ya, lidahnya juga ndak merasa. Ya udah apa kita makan. Terus kami ngomong-ngomong dengan keluarga kami yang di luar pulau. Dia bilang gini, Ko, untuk merangsang penciumannya itu supaya cepat membau, kemana-mana itu membawa deodoran. Terus deodoran, iya, sedikit-sedikit cium deodoran. Kemana lagi pergi, cium deodoran lagi. Ya wis, saya ngomong sama istri saya, nggak mau saya. Kenapa nggak mau? Kemana-mana itu loh, kemana? Lawang saya itu loh berminggu-minggu kemana-mananya kemana? Ke ruang tamu, ke dapur, ke kamar mandi. Kan gitu saudara, kemana-mananya ya ke itu. Paling jauh berjemur depan rumah. Gak bisa kemana-mana. Terus saya bilang, enggak, hidungku dijamah Roh Kudus. Sembuh, pasti aku percaya. Suatu saat dari Minggu tanggal 21 Maret. 21 Maret, Bapak Ketua Sinode, Bapak Gembala saya berkhotbah. Saya perhatikan di khotbah itu, ya. Saya perhatikan jam 7 pagi itu. Saya perhatikan lewat online ya, YouTube GAB TV. Saya perhatikan tiba-tiba hampir di penghujung khotbah, Bapak Samuel menyampaikan kalimat profetik. Gak tahu ya kan dia ada di Mojokerto, saya di Surabaya. Makanya siapapun kita waktu ada pengkhotbah, termasuk jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini menyaksikan, terima kalimat profetik itu, terima jaman Roh Kudus. Dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Sehingga waktu Bapak Gembala itu menyampaikan sebuah kalimat profetik, saya tangkep itu saudaraku. Saya bilang amin. Buanter saya bilang amin gitu ya. Anak saya, saya diam aja, saya amin. Apa kalimat profetiknya? Seperti ini saudaraku. Coba dengarkan dengan baik. Semua terjadi saat ini. Hidung yang tidak bisa membau, sembuh saat ini. Mujizat Tuhan terjadi. Amin, gitu saudaraku. Terus setelah itu doa penutup, udah. Ya udah saya ke kamar mandi, ya. Saya mandi gitu saudaraku ya. Karena tadi masih terlalu pagi saudaraku, saya bangunnya agak kesiangan, jadi tidak sempat mandi, saya mandi. Waktu saya mandi, saya ini mengagumi sabun itu saudaraku ya. Saya cium lengan saya, kok harum ya? Aduh, segere. Kaget saya saudaraku. Loh, kok bisa mencium? Loh, kok bisa mencium? Saya selesai mandi, saya ke meja makan. Saya buka itu meja makan, baunya enak sekali. Langsung saya duduk, saya makan saudaraku. Saya sembuh saat itu juga. Sembuh saudaraku. Mungkin orang ngira gini, ala Pak, masalah penciuman itu salah satu gejala kalau misalnya sudah bisa mencium, bisa merasakan, virusnya itu sudah menuju kepada kematian saudaraku. Virusnya jadi bangkai. Dan Seninnya sudah mulai berikutnya sehat kuat saudaraku. Saudaraku, mau sembuh, Tuhan kerjakan. Mau engkau diberkati, Tuhan kerjakan. Mau engkau dihibur, dikuatkan, dilepaskan dari masalahmu, ditolong Tuhan, semuanya Tuhan kerjakan. Tapi ingat yang pertama, minta kerinduan, penuhiku Roh Kudus.
Aku butuh Engkau, Roh Kudus. Dan pada endingnya jangan lupa, kita ini harus jadi saksi Kristus, saudaraku. Saya bersaksi ini, saya masukkan di YouTube saya, saudaraku. Biar dunia tahu, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan saat ini dia ada di sini. Saudaraku, ada sebuah lagu. Lagunya simple. I need you, Lord. I need you, Lord. More than anything, more than my life, I need you, Lord. Simple, saudara. Kita ulang lagi ya. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Amen. More than anything, more than my life, I need you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. I just want to worship you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. I just want to worship you. Holy Spirit, come. Dari awal, yuk. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes, Lord Jesus. I need you, Lord. More than anything, more than anything, more than my life, I need you, Lord. I need you, Lord. Lebih lagi, sungguh-sungguh katakan, I need. Engkau yang perlu Tuhan, angkat tanganmu. I need you, Lord. I need you, Lord Jesus. Hallelujah. More than anything, more than my life, I need you, Lord. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. I just want to worship you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, Holy Spirit, come. Mari kita bangkit berdiri. Yes, Holy Spirit, curahkan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Oh, I just want to worship you. Holy Spirit, come. I need you, Lord. I need you, Lord. Saya undang WL beserta singer untuk membantu saya. I need you, Lord. Dari hatimu yang paling dalam katakan, more than anything, more than my life, I need you, Lord.
Semua angkat tanganmu. Holy Spirit come. Holy Spirit come. Yes. Come Holy Spirit. Holy Spirit come. Rama Shikira Lava Yarabase. I just want to worship you. Holy Spirit come. Holy Spirit. Holy Spirit come. Amen. Amen. Holy Spirit come. Yes. I just want to worship you. Holy Spirit come. Holy Spirit come. Buka hatimu. Holy Spirit, pandang dia, angkat tanganmu. Holy Spirit come. Holy Spirit come. Yes. Hallelujah. I just want to worship you. Amen. Holy Spirit come. Saya merasakan betapa dahsyat kehadiran Roh Kudus di tengah kita. Engkau yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, mari bebaskan rohmu. Mari maju ke depan, engkau yang ingin dipenuhi Roh Kudus. Atau engkau yang sudah penuh Roh Kudus tapi engkau ingin lebih lagi, maju ke depan saat ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dia akan menjamamu, dia akan memberimu kuasa, karunia, dan segala hal-hal yang ajaib terjadi. Haleluya. Ayo dengan lembut katakan Holy Spirit come. Holy Spirit come. Mari jangan malu. Engkau yang ingin didoakan, dipenuhi Roh Kudus. Atau engkau yang ingin minyak yang baru, urapan yang baru lebih lagi. Oh, angkat tanganmu. Amin, amin. Holy Spirit come. Holy Spirit come. Holy Spirit come. Holy Spirit come. I just want to worship you. Holy Spirit come. Mari sembah Dia. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Rama, Shikira Lama. Mari buka hatimu. Dia ada di tengah kita. Shikira ya Rama se. Shikira ya Rama ya Rama se. Shikira Lama 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 Lama. Ya Rama Shikira Lama Lama Lama. Dengar baik, dengar baik. Dia ada di tengah kita. Yesus, Roh Kudus ada di tengah kita. Kalau engkau digerakkan oleh Roh Kudus untuk berbahasa roh, jangan engkau menahan, jangan mengeraskan hatimu. Kalau Tuhan menggerakkan engkau untuk engkau berbahasa roh. Kalau Tuhan memberikan engkau penglihatan, karunia nubuat, terima. Karunia iman, karunia mujizat, terima. Malam ini ada sesuatu yang hebat terjadi. Roh Kudus kerjakan. Mari lebih lagi sembah Dia. Ini ya mamasi ya ralabase. Haleluya, haleluya.
Tuhan mengurap dengan minyak yang baru. Dalam nama Yesus. Penuh dengan hikmat Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Jamah kami, barui kami, ya Roh Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau penolong. Engkau penghibur. Engkau yang mengajarkan kami akan segala sesuatu. Engkau mengingatkan kami. Dan Engkau memanggil kami untuk kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang Kau mau. Tuhan, Engkau terus berkata-kata dalam kehidupan kami, di hati kami lebih dalam lagi. Selesai dari ibadah ini dan untuk selama-lamanya, kami akan menjadi saksi Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perantara Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini Tuhan, kuasa-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami merasakan Tuhan, ada kuasa Roh-Mu untuk menghibur kami, untuk memberikan pengajaran, dan untuk menolong kami semua yang ada di sini dan ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga dari Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa Roh Kudus dalam berkat kelimpahan Tuhan. Oh Tuhan, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin di mata manusia Tuhan tidak mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan semuanya Tuhan. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan Tuhan, yang miskin diperkaya. Kami percaya, kami amini dan kami imani itu semua Tuhan. Karena kami setelah menerima kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas malam ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan, kami akan pulang ke tempat rumah kami masing-masing. Berkati, kuduskan, sucikan apa yang kami lakukan Tuhan. Bila menjadi remas Roh Kudus-Mu Tuhan, menyala-nyala setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pencerahan Roh Kudus-Mu Tuhan di malam ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin.
Ya Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya ibadah kita selesai pada malam hari ini. Tapi sebelum pulang mau gak kita belajar lagu Pak Bambang yang baru? Baru ya Pak? Yang tadi yang terbaru. Ada lagi yang tadi kita mau belajar sama-sama itu ya. Sekalian Pak Bambang boleh ngajarin kita. Mungkin Bapak dan Ibu mau ya punya waktu sebentar aja. Dari situ enggak apa-apa Pak. Yang Roh Kudus kau yang termanis. Boleh teksnya